Pemirsa Fides Channel sekalian, beberapa waktu yang lalu tokoh nasional menyatakan bahwa kondisi akhir-akhir ini seringkali terjadi kondisi yang begitu runyam karena hadirnya para buzzer-buzzer di media sosial yang bisa saja melahirkan penggiringan opini dan penggiringan isu, sehingga kondisi ini menurut tokoh nasional tersebut, buzzer dianggap sebagai salah satu biang dari hadirnya kondisi yang seperti itu. Kalau kita ingin fair melihat kondisi yang ada, bahwa kehadiran para buzzer mesti dikulik apa yang melatar belakangi sehingga muncul buzzer-buzzer, apalagi di bidang politik. Terkadang opini-opini yang berseliweran itu bukan karena para buzzer ingin mengangkat itu, tetapi karena keterbukaan media sosial, kecanggihan teknologi yang memungkinkan lahirnya orang-orang untuk beropini. Tetapi yang menjadi pertanyaan, opini itu tidak mungkin akan muncul apabila tidak ada rangkaian peristiwa yang menyebabkan dan memungkinkan munculnya opini-opini di media sosial. Kalau kita melihat bahwa buzzer-buzzer terkait di bidang politik, mungkin itu yang dianggap oleh tokoh nasional tersebut sebagai dalam tanda petik dianggap mengganggu, dianggap membuat keadaan menjadi runyam. Tetapi kalau kita ingin fair, bahwa bukankah persoalan tokoh publik atau seorang politisi ketika memang ingin tampil menjadi seorang pelayan publik, salah satu yang mesti diingat dan perlu dicatat bahwa mereka harus bersedia untuk membuka diri terhadap kritikan maupun masukan dari orang-orang yang memang publik merasakan itu. Sehingga yang menjadi pertanyaan, kalau seorang tokoh publik merasa melakukan kinerja dan memiliki komitmen pengabdian kepada masyarakat atau pelayan masyarakat, tentu tidak perlu merasa khawatir. Yang menjadi masalah ketika ada seorang tokoh publik yang dianggap dalam tanda petik tersudutkan ataukah sering menjadi serbuan sentimental para buzzer, tentu kita bertanya, apakah di dalam proses pengabdian kepada masyarakat mereka melakukan tugasnya dengan baik? Kehadiran para buzzer mesti dilihat sebagai satu bagian di dalam tatanan berdemokrasi yang memasuki ruang-ruang cyber, memasuki ruang-ruang media online yang lebih kompleks, sehingga kehadiran para buzzer, saya tidak ingin mengatakan bahwa buzzer itu adalah orang yang dibayar, tetapi para buzzer lebih banyak terpanggil untuk menyatakan pandangan, menyatakan opini terhadap apa yang terjadi. Sehingga para tokoh publik atau para politisi tidak usah merasa terganggu ketika hadirnya buzzer-buzzer melakukan ataupun memberikan pendapat. Yang perlu dikhawatirkan oleh para pejabat publik atau pelayan masyarakat, mereka harus menghadirkan pelayanan yang prima. Sehingga kalau mereka melakukan pelayanan dengan prima, tentu tidak perlu merasa khawatir kehadiran para buzzer, karena kita yakin bahwa buzzer adalah mata yang tak terlihat, yang mengontrol, yang bisa memberikan pandangan, opini terkait apa yang dilakukan oleh seorang pejabat publik. Sehingga kalau pejabat publik merasa on the track sesuai dengan aturan,
melakukan sesuai dengan kepentingan masyarakat, maka tidak usah merasa khawatir dengan kehadiran para buzzer. Para buzzer juga tahu dan memahami, bukankah dengan hadirnya undang-undang ITE yang mengatur terkait bermedia sosial, memberikan pandangan ataupun menyebarkan konten-konten, di sana telah diatur undang-undang atau aturan-aturan terkait bagaimana caranya bermedia sosial secara tertib. Sehingga kalau dirasa bahwa para buzzer itu dalam tanda petik, mungkin kita perlu mencurigai, jangan-jangan para buzzer mengkuliti secara lebih kritis dan lebih tajam kepada para pelayan publik, sehingga mereka merasa khawatir kalau kinerja mereka ada yang mengontrol, kinerja mereka ada yang tidak sesuai dengan aspirasi publik. Karena kita perlu mengingat, sebetulnya apa yang dilakukan oleh para buzzer adalah bagian daripada transformasi dari sekedar warga menjadi warga media sosial, atau dari istilah netizen. Itulah kemudian yang banyak melahirkan pandangan-pandangan atau mengunggah terkait apa yang terjadi di sekeliling mereka. Salah satu contoh, seorang guru mengupload atau men-share kondisi jalan yang rusak parah di daerah tertentu. Kemudian oleh oknum, dalam tanda petik, oknum pelayan publik merasa risih, bahkan terpancing emosinya untuk meluapkan kepada guru yang mengupload ataupun men-share kondisi jalan yang terjadi. Ini hanyalah salah satu contoh bahwa kalau ini dianggap buzzer, bukankah para buzzer melihat bahwa ini adalah kondisi real yang terjadi di lapangan yang dirasakan oleh masyarakat? Sehingga yang perlu dilakukan oleh para pelayan publik terhadap buzzer-buzzer adalah membuka diri, mengurai apakah betul yang disampaikan atau di-share di media sosial oleh buzzer itu kalau dianggap buzzer. Tapi rata-rata para buzzer itu mengungkapkan sesuatu yang real dirasakan oleh orang banyak. Itu adalah suara orang banyak yang diaspirasikan, diungkapkan bahwa inilah yang kami alami. Para buzzer itu adalah suara warga yang terkadang terabaikan, terkadang tidak tersampaikan di ruang-ruang aspirasi legislator. Sehingga ini juga perlu kita, kalau seorang tokoh nasional mengkhawatirkan kehadiran buzzer, maka yang perlu sebetulnya digarisbawahi, semestinya yang perlu dikhawatirkan adalah tugas dan kewenangan para anggota dewan di tingkat, baik di tingkat nasional, di tingkat daerah maupun di tingkat kabupaten. Sehingga semestinya aspirasi-aspirasi warga itu diserap. Para buzzer ini selangkah lebih maju mengambil peran-peran itu, selayaknya para legislator menjemput aspirasi, jangan menunggu aspirasi. Karena kita tahu bahwa legislator tugas awalnya adalah untuk mengambil aspirasi warga. Apa yang dibutuhkan warga, itulah yang mereka suarakan di DPR. Sehingga kehadiran buzzer dalam tanda petik bisa dianggap sebagai parlemen tandingan atau ruang aspirasi tandingan kepada para anggota dewan, para legislator untuk mengambil peran itu. Betapa banyak para legislator-legislator yang kita pilih itu akhirnya hanya datang dan muncul ketika musim pileg. Sehingga wajar
Yang perlu dikhawatirkan oleh tokoh-tokoh nasional kita adalah pudarnya fungsi dan tanggung jawab untuk menyerap aspirasi dari lembaga pelayan publik seperti DPR. Kita berharap lembaga-lembaga yang diberikan hak untuk menampung aspirasi itu lebih membuka diri terhadap perkembangan yang ada. Kita sekarang berada di era yang memasuki kondisi era digital yang sekarang jauh lebih cepat. Warga ingin mengadukan aspirasinya. Tentu apa yang menjadi aspirasi warga itu merupakan bagian daripada kondisi real yang terjadi. Sehingga tidak perlu sebetulnya para pejabat publik merasa heran ataupun merasa dilemahkan dengan kehadiran para buzzer. Buzzer hanyalah orang-orang yang memiliki harapan untuk melihat kondisi kehidupan berbangsa dan bernegara jauh lebih baik, sehingga mereka menghadirkan opini-opini atau pandangan yang tidak pernah tersampaikan dan tersalurkan di lembaga-lembaga aspirasi publik. Kita berharap kita tidak menyalahkan para buzzer. Kita harus, kalau mengkritisi para buzzer, jangan mengkritisi kemunculannya secara permukaan, tapi yang perlu digali lebih jauh, apa yang menyebabkan kehadiran para buzzer itu berseliweran sehingga orang-orang terhormat di negeri ini ada yang merasa terganggu. Kalau para pejabat publik melakukan pelayanan dengan baik, tidak perlu merasa khawatir. Yang perlu dikhawatirkan oleh para pelayan publik ketika mereka tidak betul-betul menjalankan fungsi dan wewenang sekaligus tanggung jawab pengabdian kepada publik, itulah semestinya mereka gugah di dalam diri. Dan secara kelembagaan tentu publik berharap para pelayan-pelayan publik lebih membuka diri terhadap apa yang terjadi. Buzzer terkadang dianggap sebagai pendengung yang membuat kuping atau telinga para pelayan publik merasa risih, karena mereka selama ini terbiasa dengan sanjungan-sanjungan, terbiasa dengan luar biasa pembangunan yang Bapak lakukan, tapi mereka lupa bahwa suara-suara yang lain yang tidak merasakan sentuhan pelayanan publik yang prima pasti akan bersuara. Nah, itulah para buzzer, suara yang memang betul-betul hadir mengawal aspirasi publik. Kita tidak perlu merasa heran kehadiran para buzzer. Justru yang perlu kita khawatirkan ketika orang-orang yang diberikan hak dan wewenang untuk melakukan pelayanan publik justru tidak hadir. Maka kalau Anda merasa sebagai pejabat publik dan memberikan pelayanan yang prima, tidak usah merasa khawatir dengan kehadiran buzzer-buzzer itu. Pemirsa Fides Channel sekalian, buzzer atau influencer seringkali menjadi sorotan dan pembicaraan karena terkadang mereka menyuarakan atau memberikan pandangan yang dianggap dalam tanda petik dianggap menyudutkan. Tetapi yang perlu kita sadari bahwa para buzzer atau influencer adalah orang yang memang memiliki kepedulian kepada publik. Kalau kita berangkat dari perspektif itu, bahwa para buzzer, para influencer itu hadir dengan tujuan untuk memberikan masukan, memberikan kritikan, maka kita perlu membuka diri. Karena para buzzer atau influencer adalah orang-orang bawah, orang-orang yang tidak berada dalam lingkaran kekuasaan yang menyuarakan aspirasi publik. Kalau para pejabat publik atau pelayan publik itu melakukan pelayanan yang prima, tentu para buzzer ataupun influencer
akan menyuarakan sesuai dengan kenyataan yang terjadi. Tetapi ketika para buzzer atau influencer menyuarakan atau menyampaikan opini yang dalam tanda petik dianggap menyerang atau dianggap menyudutkan, kita perlu melihat dan membuka diri apakah para pelayan publik kita yang dianggap tersudutkan oleh kehadiran para buzzer atau influencer itu dianggap mengganggu, tetapi yang perlu dikhawatirkan adalah apakah mereka menjadi pelayan publik yang prima. Kita berharap para buzzer atau influencer tidak perlu mengucapkan manifesto pengabdian mereka kepada bangsa dan negara, atau para buzzer atau influencer tidak perlu disumpah untuk melakukan pengabdian kepada negara, karena mereka hanyalah orang-orang kecil yang peduli kepada negeri ini. Salam Fides Channel.